Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Aska dari kampus Tribakti, Prodi PAI Ekstensi dengan NPM 2401011413. Di video yang singkat ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang amil nawasek. Amil nawasek ialah amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar yang dapat merusak i'rab keduanya. Pembagian amil nawasek dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha, dan yang ketiga donna wa akhwatuha. Perkenalkan, nama saya Alis Nabila Abdullah dengan nomor induk mahasiswa 24010111516. Setelah teman-teman menyimak pembahasan tentang pengertian amil nawasih dan jenis-jenis amil nawasih, sekarang saya akan membahas tentang pengamalan dari amil nawasih kana wa akhwatuha. Pengamalan dari amil nawasih kana wa akhwatuha yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, sesuai yang dijelaskan dalam nadhum kitab Ibriti yang berbunyi irfa' bikanal mubtada isman wal khobar bihansiban kakana zaitun da basur, yang artinya rofakkanlah dengan kana pada mubtada sebagai isinya dan dengannya nasabkanlah pada khobar seperti kana zaitun da basurin. Maksud dari nadhum di atas yaitu susunan mubtada khobar apabila kemasukan kana, maka mubtada itu berubah menjadi isinya kana yang terbaca rofa dan khobarnya menjadi khobar kana yang terbaca nasab, seperti pada lafaz zaitun du basurin. Kemasukan kana menjadi kana zaitun da basurin. Contoh yang kedua yaitu zaitun qaimun. Kemasukan kana menjadi kana zaitun qaiman. Perkenalkan, nama saya Muhsinatun Azizah, nomor induk mahasiswa 24010111500. Setelah teman-teman menyimak tentang pembahasan pengamalan kana, saya akan menjelaskan tentang saudara-saudaranya kana. Saudara-saudaranya kana itu ada 12. Yang pertama abha, dolla, bata, asbaha, syoro, laisa, fati'a, infaka, bariha, zala, bariha, dama. Pembagian amil nawasih kana wa akhwatuha itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lafadz yang pengamalannya tanpa syarat, yaitu lafadz dolla, bata, asbaha, abha, laisa, dan dola. Contoh yang pertama yaitu asbaha al-bardu syadidan. Yang kedua yaitu lafadz yang pengamalannya dengan syarat, yaitu bariha, infaka, fati'a, zala. Yang contohnya ma bariha zaitun katiban. Contoh yang kedua mangfaka zaitun mutalian. Dari 4 lafaz tersebut disyaratkan harus didahului oleh nafi karena tujuannya untuk menetapkan hukum atau isbat dan menyimpan arti nafi. Yang ketiga, lafaz yang amalnya disyaratkan didahului oleh ma, yaitu dama. Ma ini disebut dengan ma masdariyah karena untuk mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar. Contohnya madum tohayyan ay muddata dawa mihayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Indra Firdaus dari Prodi PAI dengan nomor induk mahasiswa 20110111506. Di sini
saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan kana dan saudara-saudaranya dalam hal pentasrifannya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang bisa ditasrif dengan sempurna baik dari fi'il, sifat maupun masdarnya. Yang kedua, yang bisa ditasrif tapi tidak sempurna. Dan yang ketiga, yang tidak bisa ditasrif. Yang pertama, yang bisa ditasrif secara sempurna baik dari fi'il, sifat atau masdarnya, seperti lafaz kana, adola, adha, asbaha, amsa. Yang kedua, yaitu yang tasrifannya tidak sempurna, yang bisa digunakan hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, seperti lafaz baroha, jala, fatihah, dan infaka. Dan yang ketiga, yang tidak bisa ditasrif, seperti lafaz dama dan laisa. Karena wafatulah yang bisa ditasrif dalam segi fi'il, sifat maupun masdarnya. Kita gunakan lafaz contoh seperti lafaz kana saja. Lafaz kana dalam lafaz kana dalam fi'il madhinya, seperti contoh kana zaidun aliman, dan fi'il mudhari'nya yakunu zaidun aliman, dan fi'il amrnya kun aliman. Dalam contoh masdarnya qaumuka mujtahidan khairul laka, dan contoh dari isim fa'ilnya yaitu zaidun kainun akhoka. Dan itulah contoh-contoh dari kana wa fadwa yang bisa ditasrif dalam segi fi'il, sifat maupun masdarnya. Kedua, yang bisa ditasrif tapi tidak sempurna, yang mana lafaz-lafaz tersebut hanya bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, yang hanya bisa mengamalkan tarfaul isma wa tansibul khabar, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, seperti lafaz baroha. Dalam fi'il madhinya ma bariha zaidun mujtahidan, dan dalam fi'il mudhari'nya seperti contoh la yabrahu talibun yatlubu ilma. Poin yang ketiga yang tidak bisa ditasrif yaitu laisa dan sama, seperti contoh laisa zaidun qa'iman, dan madama al-waqtu mubadziron. Poin selanjutnya yaitu pembagian kanan. Pembagian kanan dibagi menjadi 2, yaitu nafis dan tam. Tapi ada lafaz laisa, zala, dan fatihah itu hanya bisa dihukumi nafis, tidak bisa tam. Dan selain dari 3 lafaz tersebut itu bisa dihukumi nafis dan tam, seperti hanya lafaz kana itu bisa dihukumi nafis dan bisa juga dihukumi tam. Contoh pada kana dihukumi nafis seperti lafaz kana Muhammadun nabiyan, dan kana yang
dihukumi tam seperti lafaz kaifa kana akibatul mukadzibi. Kemudian poin selanjutnya menjelaskan tentang bagian kana. Kana dibagi menjadi dua, yaitu nakis dan tam. Akan tetapi pada lafaz laisa, zala dan fatiha itu hanya bisa dihukumi nakis. Seperti contoh laisa, ada lafaz laisa, laisa zaitun qaiman, ini hanya bisa dihukumi nakis. Kemudian selain dari tiga lafaz tersebut itu bisa dihukumi nakis dan juga bisa dihukumi tam. Seperti contoh lafaz kana Muhammadun nabiyyan, ini dihukumi nakis. Dan lafaz kaifa kana akibatul mukadzibin itu dihukumi tam. Sekian kurang lebihnya, saya minta maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menyimak video dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dari pesantren untuk bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.